buang ke sungai atau ke laut pas aku lagi diving. Atau lubang pipis kamu nanti aku masukin bolpen. Kak, lu tuh oplas gak sih? Mukanya berubah. Gak ada yang oplas, ini pakai filter anjir. Sok kenai, gak ada yang oplas. Gue gak pernah oplas. Gue gak ada operasi plastik apapun, dimanapun, bagian apapun, tidak. Nih kalau gue gak pakai filter, ini kalau ini tadi masih ada filter perhalus. Jadi nih kalau nggak ada filter tuh, ini muka-muka nggak pakai filter tuh gosong guys. Beruntusan banget karena habis diving tuh jadi kayak kotor mukanya. Enggak sih, ini karena aku pernah stay di villa berapa lama kemarin tuh, beberapa hari, terus airnya tuh kotor, airnya jelek. Jadi kayak gini, ini muka tanpa filter. Kok masih ada? Nah, beruntusan. Ya jerawat lah, maklum ya perempuan, say. Mana tadi filter gue yang lucu itu? Duh, bukan ini cu. Mana guys, hilang anjir. Aha, ini dia. Ya masih agak beruntusan, kita perhalus. Nah gitu. Jadi ya gitulah. Oh iya, kalian udah ada yang nonton BBB belum? Bocah-bocah berisi. Kalian yang udah nonton BBB cerita dong kesan dan pesan. Udah kayak mau perpisahan ini sekolah anjing. Halo mbak, halo mas. Isi anak STA enggak? Kak, aku jangan disundut rokok, disetrum aja. Oh my god. I love it. Disetrum boleh, disetrum, tapi aku belum pernah sih. Aku cuma pernahnya menyundut rokok. Sama jadiin mulut kamu itu sebagai asbak. Hahaha. Jerawatnya lagi bersemi mbak. Iya, pada jerawatan. Udah sejaman kayaknya. Yeping tuh apa kak? Yeping tuh ini bacot nih, kayak gini nih, ngomong terus kayak nggak berhenti Yepingnya, jadi kayak bacot aja. Udah kali ya live-nya, udah selesai. Satria Mahathir siapa? Oh, masuk list buat? Enggak, aku nggak suka bocah. Sehat-sehat selalu mbak, jaga kesehatan ya. Terima kasih, kamu juga ya, kamu juga jaga kesehatan, kamu juga bahagia terus. Nggak bisa gift, nggak, ini live tidak untuk mencari gift. Mbak, maaf mbak, nanya ya mbak, kelahiran berapa sih? Kelahiran tahun berapa sih? 88 guys. Aku udah umur 37 nih, 38 tahun ini. Sakit banget. Kak serius nanya, kalau main game apa? Aku nggak main game. 38 rasa 25 ya kak. Nggak anjir, aku 28. Lighting sama bokap gue. Buset, bohong banget. Lah umur berapa? Kak, kalau fetis Kak Siska apa kalau boleh tahu? Udah nggak ada fetis nih, apa ya? Udah dijalanin semua, udah dirasain semua, udah dicoba semua. Mbak mau nanya baju itu beli di mana? Oke, aku jawab.
Ini baju beli di H&M atau H&M, tapi ini size anak-anak. Cari aja size anak-anak di tempat bagian anak-anak pasti ada. Kalau nggak main game, kalau bosan ngapain? Baca buku cuy. Saya kira 92 atau 93. Ya, aku kelahiran 98 cuy. Sis happy nggak today? Happy dong. Aku bisa ngelihat sunset. Happy aku bisa ngelihat laut. Happy aku bisa shopping. Happy aku bisa makan makanan favorit aku. Aku happy hari ini aku bisa ngopi enak di depan laut. Aku happy aku bisa live streaming di TikTok bareng kalian. Aku happy aku masih diberi kesempatan sama semesta untuk menikmati indahnya semesta dan seisinya beserta orang-orangnya kayak kamu. Ihiu. Pilih pantai atau gunung? Jelas pantai lah. Menyesal gak sih viral se-Indo? Enggak sih. Sebenarnya untuk istilah menyesal sendiri itu sebenarnya nggak ada di kamus kehidupan aku. Terkadang aku merasa tidak perlu menyesali apapun yang sudah terjadi atau pernah terjadi di dalam hidup kita, terutama hidupku ya. Kenapa? Karena setiap kejadian atau setiap peristiwa yang terjadi atau yang sudah terjadi itu akan membawa satu pesan atau pelajaran yang mahal yang harus kita ambil. Jadi terkadang aku tuh ngerasa kayak misal kemarin viral se-Indo sampai di penjara 2 kali. Nyesel nggak? Enggak, aku nggak menyesal. Karena aku merasa satu, ya semua ini memang pilihanku. Dan kalau memang pilihanku salah, dirasa dan dinilai dan dibuktikan secara sah itu aku bersalah, ya sudah, aku tinggal menjalani kewajiban untuk menebus kesalahan dan dihukum begitu kan. Tapi untuk merasa menyesal sih enggak ya, karena aku kayak aku merasa aku nggak ngerugiin siapapun pada saat itu. Aku tidak merugikan siapapun, aku tidak mengambil hak orang lain, aku tidak mengeksploitasi orang lain, bahkan alam. Yang aku eksploitasi adalah diriku sendiri. Ketika rugi, ya ruginya aku. Dan kalau sampai dibilang menyesal, enggak, aku malah bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Apalagi viral se-Indo gitu. Kalau bisa dibilang viral se-Indo, ya iyalah ya, 7 hari berturut-turut diberitain di TV anjing. Kenapa bersyukur? Karena dari situ kayak bisa jadi batu loncatan aku untuk kenal dengan orang-orang yang berpengaruh, untuk relasi, banyak relasi. Kemudian dari kasus viral se-Indo itu aku bisa menilai dengan perspektif orang lain, terus aku juga bisa menjembatani aku atau menjadi ya batu loncatan kali ya, batu loncatan buat aku untuk kerjaan off air atau apapun, kerjaan brand apapun itu yang pernah kerja sama dengan Siska. Sisanya ya tinggal ngejalanin dan selalu introspeksi dan evaluasi. Semoga tidak melakukan kesalahan dan kebodohan seperti yang kemarin-kemarin begitu. Sisanya ya aku nggak akan menyesal karena aku bakal kenal kalian, supporter ataupun haters yang selalu support aku. Selalu support tuh bukan masalah ini ya, bukan masalah kayak harus selalu ada gitu, enggak. Cuma kayak gini kan, kalian support, kalian nonton, kalian interaksi sama aku, kalian mengenal aku, akhirnya aku kenal kalian walaupun tidak secara langsung. Terus kalian support ketika aku punya sosial media dimanapun, kalian follow, kalian ngikutin keseruanku. Jadi aku ngerasa kayak ya kalau aku nggak viral kalian nggak akan tahu aku. Jadi aku nggak akan menyesal sih. Kedua itu. Serius yuk Kak Sis, maksudnya. Jadi
Bagaimana caranya meminimalisir rasa penyesalan di kemudian hari? 1. Pastikan kalian selalu siap dengan resiko dan konsekuensinya. Karena setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu baik atau buruk, itu selalu memiliki resiko dan konsekuensi masing-masing. Kalau kita udah siap, kalau kita udah kayak ya udahlah, gue yang ngelakuin, gue yang harus tanggung jawab, itu kayaknya gak akan ada kata menyesal deh. Jadi semoga kalian, aku, kita semua tidak ada atau tidak banyak rasa penyesalan yang menggerogoti hidup kalian. Karena kalau hidup dengan berdampingan dengan rasa penyesalan itu kayaknya kita kayak ngerasa hidup tapi mati. Asik. Anjing, kok bisa aku berkata-kata seperti itu tadi? Kalau disuruh ngulang ya gak bisa, anjir. Si tiba-tiba bijak. Iya, gue juga bingung. Abis makan udang langsung bijak, bukan bijak ya, lebih ke gini. Si tiba-tiba bijak. Kalau dibilang si tiba-tiba bijak ya terima kasih kalau kalian menganggap aku bijak. Tapi kadang aku sih menamai itu bukan suatu kebijakan, tapi sebuah kedewasaan, dimana aku sudah berproses melewati ups and down-nya hidup ini, ditinggalin sama siapapun, gak punya apa-apa, dari aku yang bisa earn money, much money, dari aku yang bisa ini itu tiba-tiba hilang, dimiskinkan oleh negara, padahal aku itu bukan hasil korupsi, bukan money laundry, tapi hasil mengontenkan diri sendiri. Tapi tidak apa-apa, itu adalah pelajaran, karena memang hukum di Indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, cuaks gitu kan. Enggak, karena hukum di Indonesia itu harus menegakkan mana yang melanggar hukum begitu. Nah ya, enjoy guys. Shalom, berkah dalam. Cocok jadi DPR. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu baca Tirilie nggak kak? Baca. Aku baca Tirilie, Negeri di Ujung Tanduk, terus novel-novel romansnya dia juga baca, tapi nggak semua. Bumi lu ngikutin? Aku sih bacanya Matahari, terus ya Bumi tapi nggak ikut triloginya. Bumi, Matahari, apa ya, yang petualangan dari ini loh, yang aku ingat itu isinya novelnya petualangan, terus kayak dia terdampar di pulau. Aku lupa tapi. Special show macem apa nih, macem mensrea kayaknya keren, nggak ada. Lihat nggak pengaruh rusakin mesin cuci mulu ya. Apa ini? Nah, pas lo dimiskinkan gimana mulainya lagi? Don gak lu gini? Ketika aku sudah bebas dan mempertanggungjawabkan kesalahanku pada saat itu, aku bebas dong. Tapi belum bebas murni. Aku tetap harus wajib lapor selama 3 bulan. Kemudian untuk memulai lagi itu berat banget. Itu untuk pertama kalinya seumur hidupku aku dihukum, dimasukkan ke dalam penjara, yang which is mengguncang mental, psikis, emosi, dan adalah macem-macem lah. Nggak tahu lah harus kayak mana itu kan. Tapi keluar bebas, aku 2 bulan mengurung diri, bener-bener 2 bulan aku nggak mau ketemu siapapun, bahkan ke tempat rame, ke pasar, ketemu orang itu kayak aduh pusing, mual, anxiety ku kumat. Jadi bener-bener yang harus mengurung diri. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang baik banget sama aku, yang ngurusin aku. Ada temanku kayak nginfoin kalau misalnya ada yang mau ngajakin aku podcast setelah aku bebas, ya which is Om Deddy close the door waktu itu. Nah dari situ aku memberanikan diri untuk berangkat podcast, ketemu orang lagi, ngobrol depan kamera lagi.
ya aku nggak tahu ya gimana itu rasanya. Aku kayak ya udah hadepin aja, gimana nanti lah pokoknya. Yang penting yang ada sekarang dijalani, yang ada sekarang dimulai. Jadi dari situ, jadi setelah dari close the door itu barulah mulai bermunculan aku kesana kesini, kesana kesini. Dan nggak bisa dipungkiri bahwasanya waktu itu memang berawal dari close the door gitu. Bulan puasa streaming lagi nggak? Aku nggak tahu, soalnya bulan puasa nanti aku banyak planning ke depannya. Jadi ya semoga doain aku kuat untuk streamingan. Lo baca Semangkuk Mie Ayam Sebelum Mati. Aku udah punya bukunya tapi belum aku baca. Sabar, antrian buku yang harus aku baca banyak banget. Jadi aku udah beli bukunya, udah punya lama. Maaf kak, dulu konten itu demi uang atau menuruti hasrat? To be honest, dulu aku cuma show off sebelum Instagram gampang di ban tuh. Aku dulu malah postingnya di Instagram yang which is nggak ada monetisasi, nggak bisa dijadiin duit gitu loh. Tapi ada temen aku yang sex worker di Amerika juga mengatakan kayak, lu ngapain posting begitu di Instagram, ntar Instagram lu hilang terus gitu, coba posting di Twitter. Terus daripada lu posting free, mending lu monetis pakai sosial media Patreon namanya. Sebelum ada OnlyFans tuh ada Patreon. Terus dulu ngikutin Mia Khalifa, dan ada grup yang di situ juga ada Mia Khalifa gitu kan, Sex Worker United apalah gitu, aku lupa. Ya si Mia Khalifa juga kayak nge-spill caranya bikin Patreon. Singkat sih, cuma kayak begini download gini, terus kayak ya udah mulai mengikuti. Dan dari situ kayak ngerasa oh ternyata dapat income. Oh ya udah. Ya ketika ada hobi yang dibayar, kenapa enggak? Jadi ya memang ujung-ujungnya memang money. Aku nggak naif dan nggak munafik. Ya end up-nya adalah uang. Tapi seru tau jadi konten creator dewasa itu. PSIM versus Solo nonton gak sih? Males tiketnya nggak dibagi, aku nggak kebagian tiket. Rp9.000 kuota doang itu dah. Udah ya, baterai aku habis cong. Aku harus baca buku, ngeringin rambut, habis itu tidur. Besok kita lanjutin dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi simpan pertanyaan kalian biar kita bisa ngobrol besok. Oke, thank you for watching guys, bye bye.